Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Ibu Dika Kartika, SIP, MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan saya Tika dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Nah, hari ini akan mempresentasikan hasil dari analisis kasus terkait salah satu dari 31 masalah demokrasi di Indonesia. Nah, pada hari ini saya akan membahas analisis kasus khususnya pada masalah demokrasi, yaitu politik dinasti. Nah, sekarang kita masuk kepada sudut pertama, yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dari politik dinasti itu. Nah, jadi politik dinasti ini secara garis besar itu diartikan sebagai pengendalian kekuasaan dalam sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh sekumpulan orang yang masih terikat dalam hubungan darah atau keluarga. Nah, politik dinasti ini sendiri masih menjadi masalah serius dalam ketatanegaraan kita karena memang dianggap sebagai salah satu faktor dari timbulnya praktik korupsi. Nah, selanjutnya saya akan lebih lanjut membahas terkait politik dinasti Jokowi. Banyak sekali kontroversi di publik terkait dengan adanya dugaan politik dinasti. Salah satu implementasinya itu yang dinilai publik adalah pengubahan konstitusi untuk kepentingan politik. Yang pertama adalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU XXI garis miring 2023 yang telah memaknai pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait ketentuan persyaratan usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun. Nah, putusan ini dianggap sebagian orang ini sebagai uh, jalan pintas bagi Gibran Rakabuming Raka selaku putra dari Bapak Joko Widodo yang untuk menjadi calon wakil presiden tahun 2024 yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, pro dan kontra ini terjadi di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai privilege bagi Gibran ini untuk maju menjadi wakil presiden nantinya. Kemudian yang kedua adalah putusan Mahkamah Agung nomor 23 P garis miring HUM garis miring 2024. Putusannya MA mengubah bagaimana usia calon kepala daerah itu dihitung dari yang dibuat sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan tadinya uh, bahwasannya orang yang mau calonkan diri sebagai wali kota ataupun gubernur itu berusia 30 tahun menjadi bahwasannya usia calon kepala daerah itu dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Nah, uh, ini menjadi menuai banyak kontroversi karena pada saat Kaisang Pangarap yaitu putra dari Bapak Jokowi Widodo untuk mencalonkan dirinya sebagai gubernur DKI Jakarta itu dia masih berusia 30 belum berusia 30 tahun. Jadi dia di banyak ini tuh memberikan kesempatan bagi Kaisang Pangarap ini untuk mencalonkan dirinya. Inilah yang akhirnya menuai kontroversi publik. Nah, selanjutnya adalah politik dinasti Jokowi. Nah, selain dari anak-anak Pak Jokowi tadi yang dinilai sebagai bagian dari adanya politik dinasti Pak Jokowi, ada juga keluarga besar Pak Jokowi yang menduduki banyak kursi jabatan di pemerintahan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa sih politik dinasti di Indonesia ini dipermasalahkan? Memang adakah larangannya yang undang-undang yang mengatur terkait politik dinasti di Indonesia ini? Nah, jawabannya adalah sebenarnya Indonesia sendiri itu pernah menerapkan pasal yang melarang politik dinasti dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Yang isinya adalah bahwasanya warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Salah satunya adalah huruf R yaitu tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Nah, penjelasan pasal tersebut itu menyebutkan yang dimaksud dari tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana ini adalah tidak orang yang akan mencalonkan ini tidak memiliki hubungan darah ikatan perkawinan atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dan petahana yaitu seperti ayah, ibu, mertua, paman, bibi dan seterusnya. Kecuali jika telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Jadi waktunya tidak berbarengan. Kemudian selanjutnya adalah akhirnya pasal 7 huruf RUU 8 tahun 2015 itu dibatalkan. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa pasal tersebut dibatalkan. Yang pertama adalah karena pada saat itu Ketua MK itu Arif Hidayat, dia mengatakan bahwa pasal 7 huruf R ini bertentangan dengan pasal 28 huruf I ayat 2 UUD 1945 yang dimana pada UUD tersebut diatur setiap orang itu berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Jadi pasal UU nomor 8 tahun 2015 itu dianggap mendiskriminasi suatu kelompok karena menurutnya ini selanjutnya di poin 2 bahwasanya pasal 7 huruf tersebut itu melahirkan perumusan norma baru yang tidak dapat dipakai karena tidak punya kepastian hukum. Kemudian yang poin ketiga adalah bahwasanya pasal 7 huruf R tersebut juga membatasi kelompok orang tertentu, yakni anggota keluarga petahana untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk dilihat dan mencalonkan diri. Nah, ini sesuai tadi yang Hakim MK Arif Hidayat katakan bahwasanya
pasal itu seolah mendiskriminasi suatu kelompok gitu. Padahal menurutnya semua orang itu, menurut UUD 1945, bahwasanya semua orang itu berhak menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih maupun untuk mencalonkan dirinya. Gitu. Nah, nah sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih dampak dinasti politik ini terhadap demokrasi Pancasila? Nah, jawabannya adalah bahwasanya eh, secara keseluruhan itu pengaruh dinasti politik terhadap demokrasi Pancasila ini memang cenderung berdampak negatif terhadap nilai-nilai Pancasila yang ada, yaitu dengan mereduksi esensi dari prinsip-prinsip demokratis yang memang diteguh oleh Pancasila itu sendiri. Nah, salah satu nilai Pancasila yang dilukai atau dikikis oleh adanya politik dinasti ini adalah nilai keadilan sosial, di mana dinasti politik ini kan dianggap cenderung mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu yang dapat memunculkan praktik-praktik tidak adil seperti nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Di sisi lain, nilai keadilan sosial pada Pancasila ini kan sangat menjunjung tinggi bahwasannya keadilan sosial itu merupakan hak bagi setiap rakyat Indonesia gitu, bukan hanya untuk kepentingan suatu oknum ataupun kepentingan pribadi saja gitu. Hmm. Bagaimana pengubahan konstitusi untuk kepentingan politik ini? Nah, secara hukum tadi sudah disinggung bahwasanya secara hukum politik memang politik dinasti ini tidak dilarang secara eksplisit. Namun yang perlu dikritisi ini bahwasanya ketika dinasti politik itu disalahgunakan untuk memperoleh kekuasaan yang akhirnya dapat mengancam demokrasi Indonesia, politik dinasti ini sebenarnya memang lebih sesuai untuk diterapkan pada sistem monarki, di mana pemimpinan itu ditentukan oleh garis keturunan. Tetapi memang politik dinasti ini tidak cocok diterapkan dalam sistem demokratis. Nah, praktik inilah yang seringkali menjadi alasan dianggapnya keliru karena memperkuat budaya nepotisme kalau misalkan politik dinasti ini diterapkan di negara yang menganut sistem demokratis gitu. Lalu yang terakhir adalah sebenarnya gimana sih cara mencegah politik dinasti ini terus berkembang gitu kan. Yang pertama yang dapat kita lakukan salah satunya adalah pola rekrutmen partai politik. Nah, sebenarnya politik dinasti ini mungkin tidak akan terlalu dipermasalahkan ketika konsentrasi dari kontestasi dari peserta calon dari suatu yang ingin menjabat itu dilakukan sesuai prosedur yang ada gitu. Nah, inilah yang menimbulkan kontroversi itu karena prosedur yang digunakan untuk mencapai kontestasi itu tidak dilakukan dengan baik. Nah, inilah yang harus diubah pola rekrutmen partai politiknya. Hal ini dikarenakan tumbuh suburnya dinasti politik itu memang tidak terlepas dari peran partai politik dalam proses rekrutmen politik itu sendiri. Nah, oligarki ini di tubuh partai politik itu memang menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian juga seharusnya partai politik itu mendasari pemilihan calon pemimpin itu mendasari calon dari pemilihan pemimpin itu berdasarkan kapabilitas dan kemampuan yang memang sekiranya publik itu bisa menerima gitu. Nah, selain kapabilitas yang mumpuni, juga prosesnya harus dilakukan secara terbuka untuk menghindari kepentingan-kepentingan yang cenderung politis. Seperti itu. Baik, kiranya yang materi saya telah selesai. Terima kasih.